Pribadi lepas pribadi telah siap untuk ditaburi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan memperkatakan kebenaran-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu keberanian, berikan hamba-Mu pengurapan Roh Kudus sehingga dia dapat memperkatakan kebenaran-Mu Tuhan dengan berani untuk memuliakan Engkau. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di siang ini kami menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Haleluya. Ya, anaknya minggu firmannya di lantai 2. Puji Tuhan. Haleluya. Belum semua. Haleluya. Baru saya katakan shalom buat kita semua. Lagi-lagi saya harus ulangi bahwa perjumpaan kita itu harus diawali dengan haleluya, saudara-saudara. Karena haleluya itu bahasa langsung dari surga. Haleluya itu bahasa sorga. Dan kita adalah penghuni atau orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan sorga, saudara-saudara. Puji Tuhan, saya percaya saudara dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita. Saya ambil kembali dalam kitab Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-10, dan kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu firman Tuhan sudah kita dengar bagaimana Tuhan memposisikan hidup kita sebagai domba yang lemah, domba yang membutuhkan Tuhan, dan kita sudah belajar bagaimana Yesus adalah gembala yang baik dan Dia ingin supaya kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, yang diinginkan oleh Yesus dari kita adalah supaya kita mengenal Dia. Domba itu mengenal suara daripada gembalanya. Domba itu tahu, saudara-saudara, mana gembalanya. Dan kita lihat pagi hari ini dalam ayat ini, saudara, kita perhatikan bahwa Yesus kadangkala, saudara-saudara, mengambil contoh atau naluri daripada hewan untuk diberikan kepada kita, diumpamakan kepada saudara dan saya. Sifat dan karakter daripada hewan, saudara-saudara, diajarkan kepada kita kadangkala. Yesus di Alkitab juga pernah berkata kita harus belajar seperti semut, belajar seperti belalang, belajar seperti pelanduk. Kita harus belajar kepada seekor burung, saudara-saudara. Ada banyak sekali binatang dalam firman Tuhan yang kita harus teladani dan belajar sifat dan karakter mereka. Dan pagi hari ini, saudara, kembali kita sebagai orang percaya dikatakan sebagai domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Ayat 16 di sana dikatakan, saudara-saudara, kita ini adalah domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Saya bilang 2 minggu yang lalu, domba itu tidak punya taring, serigala punya taring. Domba itu tidak bisa memangsa serigala, tapi sebaliknya serigala bisa memangsa domba. Tuhan percayakan, Tuhan
Izinkan kita ada di tengah-tengah serigala, supaya apa? Di tengah kelemahan kita, kita bergantung kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, di ayatnya yang berikutnya, ketika kita menjadi domba, binatang yang lemah di tengah serigala, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Walaupun kita ini digambarkan seperti domba yang lemah, saudara-saudara, tapi Tuhan mau supaya kita mempunyai kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati. Kita tahu bersama, saudara-saudara, cerdiknya ular itu kalau dia mau mangsa buruannya, ular itu tidak agresif. Ular kalau dia mau memangsa buruannya, dia menunggu. Ular itu enggak seperti singa yang agresif untuk mengejar, tapi ada strategi daripada ular. Makanya firman Tuhan katakan ular ini adalah binatang yang cerdik. Dia bisa berkamuflase, saudara. Kalau ada mangsa lewat, mangsa itu tidak akan memperhatikan kalau ada ular di situ. Ada ular, saudara-saudara, yang bisa memancing supaya mangsanya itu datang kepadanya. Kalau tidak salah itu ular gerik yang ekornya suka bunyi. Ada yang juga ular yang bisa menyatu dengan keadaan. Dia bisa cerdik ular ini. Makanya saudara-saudara, iblis itu memakai ular untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Karena apa? Ular itu adalah binatang yang cerdik. Coba saudara perhatikan Kejadian pasalnya yang ketiga. Kita kasih garis pembatas Matius 10. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Di situ firman Tuhan berkata begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah kita. Berarti ular ini binatang yang paling cerdik dari segala binatang. Waktu saya SD, saya kecil, sekolah minggu, yang saya tahu binatang yang cerdik itu kancil. Suka mencuri, cerdik orang. Binatangnya itu cerdik. Tapi setelah kita lihat firman Tuhan, ternyata yang cerdik itu adalah ular. Minggu yang lalu, saudara, saya nggak bawa firman Tuhan, saya ada di sekolah minggu. Karena sama aja pelayanan di tempat ini, di sekolah minggu itu sama di hadapan Tuhan. Di sekolah minggu saya bilang begini, saya tanya kepada anak-anak, binatang, saya kasih contoh, mereka harus sebut, kalau yang begini-begini itu apa? Ada yang bilang ikan, tapi si Lana bilang ular. Nah, good. Tapi saudara, itu lama. Saya kasih dulu pertanyaan, pokoknya binatang ini cerdik. Mereka mikir, cerdik? Masa ikan cerdik? Nggak mungkin. Nggak ada yang bisa mikir. Saya bilang, dia panjang. Baru mereka bisa jawab. Si Lana jawab, ular. Nah, karena anak-anak pun tidak tahu kalau binatang ular ini yang paling cerdik dari segala binatang. Makanya kemarin saudara tebak siapa saya. Saya menggambarkan binatang, mereka harus tebak. Saya bilang, oh, siapakah saya? Saya begini, saya binatang yang lucu. Saya gayanya seperti ini. Wah, si Johnson langsung bilang, monyet. Waduh, si Melissa langsung bilang, Bapak Gembala kamu bilang monyet. Jadi saudara-saudara, binatang ini adalah binatang yang paling cerdik. Makanya dipakai oleh iblis. Dan pada waktu itu saudara-saudara, ular pada waktu itu dia punya kaki. Sedangkan dia berjalan dengan perut, dia dikatakan binatang yang cerdik. Apalagi kalau dia punya kaki waktu itu. Waktu dia goda Adam dan Hawa, ular itu masih punya kaki. Waktu selesai dia goda, Tuhan hukum, engkau akan berjalan dengan perutmu. Wah, saya nggak tahu kakinya ada 1000 atau kakinya cuma 2. Yang penting ular waktu itu ada kakinya.
Nah, firman Tuhan berkata, saudara dan saya harus cerdik seperti ular di tengah-tengah serigala ini. Kata cerdik, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris dipakai kata wise. Jadi bijaksana, berhikmat. Tapi kalau dalam bahasa cerdik, dalam bahasa Yunani, di sana dipakai kata pronimos. Arti dari kata pronimos ini, cerdik ini, bijak dalam memperhatikan, atau saudara-saudara berhati-hati dalam menilai. Sekalipun saudara dan saya seekor domba yang lemah di tengah serigala, tapi firman Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular, atau kita harus bijak dalam memperhatikan, berhati-hati dalam menilai atau dalam melangkah dalam setiap hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita harus pintar baca situasi di tengah keadaan yang sulit ini. Apalagi saudara-saudara, hari-hari ini semakin hari semakin sulit. Di tengah-tengah serigala atau dunia yang jahat ini, yang siap menerkam saudara dan saya, kita harus cerdik, kita harus bijaksana dalam hidup ini. Cerdik seperti ular, bijak-bijaklah kita, saudara. Awal pandemi corona, saudara-saudara, orang kehilangan kebijaksanaan. Tahu langsung mau di lockdown, mau di pembatasan sosial. Ada yang borong masker sampai satu mobil dia bawa pulang ke rumah. Nggak bijak. Akhirnya masker sekarang 5.000 dapat 2. Masker yang di rumah saya nggak tahu dia bikin apa tuh, di shop kali ya, saudara. Karena gak berharga, rugi udah borong banyak-banyak. Kehilangan kebijaksanaan ketika serigala mulai datang mengganggu atau datang menyerang kehidupan saudara dan saya. Ketika ketakutan, ketika kekhawatiran itu datang, kadangkala kita mulai hilang kebijaksanaan. Tuhan mau supaya kita di tengah-tengah serigala yang jahat, mari saudara-saudara, kita mulai belajar cerdik seperti ular. Bijaksana, terima WhatsApp, langsung diterima. Astaga, sudah mau kiamat, kemakan sama hoax. Bukan cuma itu, dia sebaring lagi kepada semua orang. Belum tanya kebenarannya, belum cari tahu. Itu yang orang-orang sekarang hari-hari ini kerjakan. Penuh dengan ketakutan. Setelah dilonggarkan, mall dibuka. Semua yang ada di mall diskon 70%. Diserbu semua sama orang-orang. Gak peduli mereka berkerumun, mereka, itu tidak ada kebijaksanaan. Yang kita butuh di akhir zaman ini, saudara-saudara, kebijaksanaan. Dalam hal pekerjaan pun, saudara-saudara, saudara harus butuh hikmat dan kebijaksanaan dalam melangkah menentukan pekerjaan. Kalau saya mau ambil pekerjaan ini, saya korbankan keluarga atau enggak? Kalau saya terima pekerjaan ini, saya akan korbankan istri, anak, atau suami dan anak-anak atau tidak? Kita harus berpikir terlebih dahulu. Dan itu yang dinamakan kita cerdik seperti ular, saudara-saudara. Harus ada kebijaksanaan dalam kehidupan saudara dan saya. Belajar kepada Daud, dia adalah orang yang sangat bijaksana. Bahkan saudara-saudara, 1 Samuel pasal 23, Saul mengakui bahwa Daud adalah seorang yang sangat cerdik. Ketika dia dikejar untuk dibunuh, Saul bilang, kamu dulu lihat, karena Daud ini sangat cerdik, lihai orang ini. Memang saudara-saudara, Saul yang kejar mau membunuh Daud, tapi Daud yang punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi itu tidak dia lakukan. Kita harus butuh kecerdikan, kita butuh itu kebijaksanaan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Kebijaksanaan dalam hidup kita ini untuk melangkah, melakukan sesuatu, harus kita minta dari Tuhan. Salomo berhasil sebagai seorang raja
Karena pada awal dia mau jadi raja, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta ketenaran. Yang dia berdoa, dia minta kepada Tuhan, berikan aku hati supaya dapat menimbang yang baik dan yang jahat. Berikan aku jadi seorang yang bijaksana, Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan ajari kami ini untuk menghitung hari-hari kami. Atau dengan bahasa lain, untuk menandai hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Yesus mengecam orang-orang Israel waktu itu. Hai orang-orang munafik, kamu tahu rupa bumi akan datang hujan, kamu bisa tahu. Akan datangnya panas, kamu bisa tahu. Tapi kenapa kamu tidak bisa menilai zaman ini? Kamu tidak cerdik, tidak bijaksana dalam menilai keadaan zaman ini. Dan itu yang harus saudara lakukan di akhir zaman. Semakin hari serigala itu semakin banyak, saudara. Dan yang kita butuh, saudara-saudara, kita harus cerdik, bijaksana seperti ular yang digambarkan dalam firman Tuhan. Kalau kita mau berhasil di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah serigala, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, milikilah kecerdikan itu atau kebijaksanaan itu dalam menilai, dalam memandang. Dan kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan. Karena Dia adalah sumber hikmat, Dia adalah sumber kebijaksanaan. Setiap kali kita melangkah, setiap kali kita mengambil keputusan, tanya dulu sama Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Dan saudara-saudara, yang kedua yang Yesus mau dalam setiap hidup kita ketika kita jadi domba yang lemah, Matius pasal 10 tadi ayat 16 di sana dikatakan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sifat dari merpati ini banyak, saudara. Dia bersih, lemah lembut. Merpati ini dalam firman Tuhan digambarkan pembawa kabar baik. Waktu Nabi Nuh ingin mengetahui bahwa kalau air bah itu sudah surut, dia lepaskan, pertama dia lepas burung gagak. Burung gagaknya itu kembali. Tapi ketika dia lepas burung merpati itu kembali, tapi di mulutnya membawa satu tangkai daun pohon ara ya, pohon ara. Itu menandakan bahwa air bah itu sudah surut. Itu membawa kabar baik kepada Nuh pada waktu itu. Nah, ini yang Tuhan inginkan juga dalam hidup kita. Sekalipun kita di tengah dunia yang jahat, sekeliling kita, di dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas kita, depan, belakang, kiri, kanan, pasti banyak orang jahat dan banyak orang yang merancangkan kejahatan. Tapi kita harus cerdik seperti ular, namun saudara, kita juga harus tulus seperti merpati. Walaupun kita domba yang lemah, saudara-saudara, kita harus tetap menyampaikan kabar baik. Kita tetap harus menyampaikan kabar sukacita, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita bukan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Matius pasal 28, kita harus pergi dan menjadi saksi bagi banyak orang. Dan firman Tuhan datang buat saudara dan saya. Kita ini harus jadi merpati. Orang jahat, tapi kita harus datang dengan kebaikan kepadanya. Ceritakan, beritakan kabar baik. Dan saya bersuka cita, saudara-saudara, jemaat yang sudah aktif, saudara, saya lihat ada Pak Dani pernah berapa kali bawa teman, bawa sahabatnya untuk datang ke gereja ibadah. Itu tugas kita sebagai orang Kristen. Pak Awan sering bersaksi di perumahannya, saya tahu. Itu kabar baik.
Dan saya tahu saudara-saudara ada banyak di tempat ini yang mengajak saudara temannya, ayo datang ke gereja. Itu sama dengan menyampaikan kabar baik. Dan ukuran kita cuma sampai di situ. Kita cuma sampai kabarkan kabar yang baik. Datang ke gereja dong, ibadah dong. Cukup sampai di situ. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Kalau dia mau ikut, puji Tuhan. Kalau enggak, Tuhan yang akan bekerja. Seekor merpati itu datang untuk memberitakan kabar yang baik. Itu yang terjadi ketika Nabi Nuh ingin melihat bahwa saudara-saudara, apakah banjir sudah reda atau belum. Ada satu teman saya, saudara-saudara, dia kalau event rapat, kalau ada dia selalu berantem rapatnya. Jadi orang-orang teman-teman saya itu bilang, aduh nggak usah ada dia deh. Kalau ada dia nggak ada damai, selalu aja berantem. Nah bahaya kita orang Kristen kalau kita sudah ditolak sama orang. Karena sifat daripada merpati yang kedua, merpati itu datang membawa damai. Orang Kristen itu harus punya damai dalam hatinya, dalam kehidupannya. Seperti merpati datang membawa damai. Kan saudara suka lihat ada lukisan merpati gede, di bawah itu ada tulisan peace, damai. Merpati itu datang membawa damai. Kalau kita suka nonton acara olimpiade, selain mereka saudara-saudara melepaskan balon, pasang obor, salah satunya mereka melepaskan burung merpati, tanda perdamaian. Merpati itu melambangkan perdamaian. Pilihan presiden dulu kan, pilpres, dikumpulkan antara yang A dan yang B di Monas. Mereka sama-sama melepaskan burung merpati. Tapi yang saya lihat di video, ada yang lepas merpati, merpatinya udah mati duluan, saudara. Enggak dicekek kayaknya waktu itu. Saya nggak tahu, saudara. Tapi merpati ini adalah lambang dari perdamaian. Kita ini saudara-saudara harusnya orang yang suka membawa damai. Datang kepada orang lain merasakan kedamaian. Bukan ketika kita datang orang lain lari. Wah itu bahaya, bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Bukan domba yang sesungguhnya. Saya punya teman saudara-saudara waktu kecil. Saya ini hobi bermain bola, saudara. Saya punya teman, kalau dia datang gabung bermain bola, kita pasti adem, saudara. Wah kalau dia datang memang, dan orang ini paling kita harapkan supaya dia datang. Waktu kita main bola sore-sore dia datang, wah asik nih dia datang nih. Karena ada kedamaian. Kenapa saudara? Karena kalau dia datang, selesai main bola, orang tuanya datang bawain es krim buat kita. Kan damai saudara kalau makan es krim. Jadi saudara-saudara, hidup ini harus damai supaya bisa diterima oleh orang lain. Jangan saudara kita WA, saya datang ya sebentar, nggak ada yang jawab di grup, itu bahaya. Dipertanyakan saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena kekristenan itu meskipun kita lemah, kita harus berusaha membawa damai dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi domba-domba yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga saudara-saudara, merpati itu melambangkan dari Roh Kudus. Matius pasalnya yang ketiga, ketika Yesus dibaptis masuk ke dalam air, saudara-saudara, ketika dia keluar, langit terbuka dan nampaklah burung merpati di atas, melambangkan dari Roh Kudus. Sekalipun kita domba yang lemah di tengah-tengah serigala, tapi Yesus mau juga kita tulus seperti merpati. Atau dengan kata lain, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, Dia yang akan membangkitkan ketulusan dalam hidup kita.
Dia yang akan membangkitkan kita dengan hati yang tulus. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita selalu tergerak oleh belas kasihan. Ketika kita berjumpa dengan orang yang dibantu, kita selalu dengan rela hati, dengan ketulusan untuk menolong. Sekalipun orang datang berbuat jahat kepada kita, kita tidak membenci, kita tetap menyayangi dia karena ada ketulusan dalam hati kita. Dan itu dikerjakan oleh Roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, orang Kristen itu harus ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Yesus pergi ke surga, dia tinggalkan rohnya. Bukan melayang-layang di udara saudara, tapi roh itu dia mau hadir dalam hidup kita. Dalam kitab Korintus, 1 Korintus 3 ayat 16, 9 ayat 16 kalau tidak salah, tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Kalau domba yang tulus itu ada Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang beribadah, ibadah yang benar itu adalah ibadah yang kita datang dengan tulus, ikhlas kepada Tuhan dan rendah hati. Itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau saudara-saudara ketulusan itu ada dalam hidup kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, saya percaya kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Kalau ketulusan itu ada dalam hidup kita, kita melangkahkan kaki datang ke gereja, kita datang ke rumah Tuhan, saya percaya saudara dan saya pasti berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Coba saudara, dalam Mazmur pasalnya yang ke-11, Mazmur pasalnya yang ke-11. Mazmur pasalnya yang ke-11 ayatnya Mazmur 11 ayatnya yang ke Mazmur pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7 saudara-saudara. Mazmur 11 ayat 7 sudah dapat, amin? Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan tanpa ketulusan, kita tidak akan berjumpa memandang wajah Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan motivasi yang lain, kita jauh dari berkat-berkat Tuhan. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, motivasi kita mungkin saudara-saudara kita ingin menunjukkan kepada si A, tunjukkan kepada si B, kita pulang kita tidak akan membawa apa-apa. Tapi kalau ketulusan kita benar-benar ingin datang kepada Tuhan, saudara-saudara, ketulusan itulah yang akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Ketulusan itulah yang akan membuat kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu, di tengah serigala-serigala yang jahat, saya percaya saudara-saudara, kalau kita punya kebijaksanaan, ketulusan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita. Sakius seorang pemungut cukai, dia orang yang berdosa saudara, tapi ketulusan hatinya ingin berjumpa dengan Yesus. Walaupun keterbatasan fisik saudara-saudara, namun karena ketulusan hatinya, sampai Yesus berkata, Sakius, aku akan datang ke rumahmu. Padahal ada banyak orang di situ saudara, banyak tempat yang boleh Yesus datangi. Tapi kenapa Yesus pilih rumah Sakius? Karena Tuhan Yesus melihat ada ketulusan hati dalam hidup Sakius. Sehingga ketika Yesus datang ke rumah Sakius, Sakius mulai berkata, setengah dari harta milikku akan kukembalikan kepada orang yang sudah aku peras. Ada ketulusan hati. Yesus hadir dalam hidup kita kalau kita punya hati yang tulus. Lawan kata dari ketulusan itu kelicikan, saudara.
Kalau hati kita nggak benar, hati kita ini ada dendam, hati kita ini ada benci, hati kita ini ada sakit hati berkepanjangan sampai penuh dengan kepahitan, Tuhan tidak akan pernah tinggal dalam hati kita. Maka saudara-saudara, siang hari ini kita harus punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kalau mau Tuhan berkenan dalam hidup kita, perkenanannya, favornya itu terjadi dalam hidup kita, mari tuluslah kita menjadi seorang percaya di dalam hidup ini. Jadi orang Kristen yang cerdik, bijaksana dalam menilai dan memiliki ketulusan, saudara-saudara. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang akan coba merugikan kita. Banyak orang-orang yang coba menjatuhkan kita, saudara-saudara, orang percaya. Tapi kalau kita punya ketulusan, kecerdikan seperti ular dan merpati, kita pasti akan melihat kemenangan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kedua hal ini, saudara, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ini harus ada sama-sama, nggak boleh cuma ada satu. Dua-dua itu harus ada dalam hidup kita. Kalau cuma satu, kalau kita cerdik seperti ular, tidak ada ketulusan, kita bisa jadi orang yang suka menipu. Karena cerdik. Kita bisa jadi orang yang jahat. Tapi kalau cuma kita punya ketulusan tanpa kita punya cerdik kebijaksanaan, kita malah yang ditipu sama orang, saudara. Jadi harus punya dua-dua ini. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan. Cerdik itu bicara tentang pikiran kita, ketulusan itu bicara tentang hati kita. Hati dan pikiran kita ini harus sejalan. Dan maaf saudara-saudara, kita harus berhati-hati karena hati dan pikiran kita ini juga yang paling sensitif diserang oleh kuasa kegelapan. Memang iblis tidak bisa membaca pikiran kita, iblis tidak bisa membaca hati kita, tapi dia bisa merusak pikiran dan hati kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, siang hari ini mari milikilah keduanya. 2 minggu yang lalu kita adalah domba yang lemah, tapi dalam kelemahan itu Yesus berkata, kamu harus cerdik seperti ular, kamu harus tulus seperti merpati, supaya dalam keadaan yang jahat ini kita bisa tetap hidup. Bahkan saudara-saudara, kita bisa mendapatkan kemenangan dari Tuhan karena kita berjumpa dengan Tuhan. Yesus adalah sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, dan sumber kecerdikan. Dia adalah pribadi yang tulus, saudara-saudara. Mari belajarlah kepada Tuhan, supaya kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun banyak orang yang mulai khawatir dan takut. 10.000 orang rebah, 1.000 di kiri di kanan, saudara-saudara. Sekali-kali Tuhan tidak akan izinkan itu dalam hidup kita, kalau kita punya ketulusan dalam hidup ini, kalau kita punya kebijaksanaan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada siang hari ini, saudara-saudara, mari kita jadikan hidup kita ini domba yang berharap dan bergantung kepada Tuhan. Domba yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena saudara-saudara, ketika kita mengandalkan manusia, manusia itu terbatas. Ketika kita mengandalkan orang-orang yang penting, mereka terbatas. Tapi Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan saya tidak panjangkan, tapi biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Kalau kita membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, maka Yesus akan datang untuk memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita berdoa. Kita angkat pujian saat ku menyembahmu. Kita bangkit berdiri. Rohmu bekerja. Haleluya. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas
menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Tuhan Yesus, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Lagi ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Firman Tuhan sudah datang kepada saudara dan saya siang hari ini. Kita digambarkan seperti domba yang lemah di tengah-tengah serigala. Saya percaya saudara pernah mengalami yang namanya ketakutan. Saya percaya saudara pernah mengalami yang namanya lemah. Saya percaya saudara pernah mengalami dijahatin sama orang. Saya percaya saudara pernah melewati masa yang